mengikuti kegiatan kami sebagai komunitas kita dalam hal ini kegiatan Jumat Belajar. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan ini kegiatan edisi yang ke-8. Edisi pertama sampai 6 itu kita lakukan secara tatap muka dan 7-8 kita lakukan secara daring. Situasi yang tidak makanya sesuai dengan arahan baru kita lakukan secara daring. Pada kesempatan ini pula saya ini Adrianus beserta jajarannya yang telah bekerja sama secara aktif dengan LPMP sehingga kegiatan ini dapat berjalan juga seperti yang kita harapkan. Bapak Ibu, pada hari ini kita akan mendapatkan materi tentang editing video di smartphone Android. Di tengah-tengah kita ini telah hadir, perkenalkan Ibu Hajah Malia MPD MSI, salah seorang pejabat fungsional pengembang teknologi pembelajaran di PMK. Mengingat waktu yang semakin menuju ke arah akhir, supaya lebih efisiennya kepada Ibu Pukma saya silakan. Terima kasih Pak Kaya. Selamat buka Bapak Ibu semua, sahabat Jumat Belajar. Apa kabar semua? Baik. Mudah-mudahan dalam kondisi yang baik. Ibu Sukma, sebelum mulai, mute dulu mikrofon. Sebelum kita mulai, saya harap kepada Bapak Ibu untuk mute dulu audionya, supaya kita tidak terganggu dengan suara-suara yang ada di belakang kita. Ya. Oke, kembali. Ya. Pada kesempatan kali ini atas masukan dari rekan-rekan sahabat Jumat Belajar, maka pada hari ini kita akan belajar bersama mengenai bagaimana cara membuat video dengan memakai aplikasi KineMaster dari HP. Karena sekarang ini kita sudah diarahkan untuk apa-apa kita usahakan untuk selalu memakai HP. Jadi sebelum saya mulai, apakah Bapak Ibu semua sudah menginstal aplikasi KineMaster di HP? Mudah-mudahan sudah ya Bapak Ibu, supaya sebentar kita bisa langsung praktek bersama-sama. Baiklah, sebelum kita langsung mulai prakteknya, ada beberapa materi dulu dalam bentuk PowerPoint yang akan kita perhatikan bersama bagaimana cara memakai aplikasi KineMaster untuk membuat video. Tadi banyak berat suaranya. Kan udah dengar suaranya gimana? Halo? Halo. Ya, dengar Pak ya? Di luar.
Kelihatan Bapak Ibu di layar? Kelihatan. Oh, ya. Mari lewat HP semua saya tahu. Sanca kemarin kan. Jadi Bapak Ibu untuk menginstal aplikasi KineMaster di HP, kita minimal HP-nya kita itu yang 2 RAM. Kalau yang di bawah, mungkin kemungkinan besar tidak bisa terinstal di HP. Dalam berbakat belajar mengajar di dalam kelas, pengalaman Bapak Ibu guru, kalau memakai video itu, biasanya anak-anak itu dapat lebih cepat menangkap apa yang disampaikan oleh Bapak. Akan dimatikan dulu audionya. Mohon dimatikan dulu audionya supaya tidak terganggu. Jadi ada beberapa manfaat penggunaan media video proses pembelajaran di kelas, yaitu dapat membantu guru dalam mencapai pembelajaran di kelas. Karena anak-anak itu biasanya kalau melihat video, apalagi jarang-jarang kita berikan di dalam kelas, biasanya anak-anak itu sangat antusias untuk belajar dibandingkan kita mengajar manual seperti biasanya. Jadi dengan sendirinya Bapak Ibu guru bisa terbantu dengan adanya video, tapi dengan catatan kita ada alat yang bisa menampilkan video itu Bapak Ibu ya. Minimal ada LCD di dalam di sekolah kita, baru kita bisa memutarkan video anak-anak. Nah, ini prosedur untuk pengembangan media video, ada langkah-langkahnya juga, misalnya Bapak Ibu guru melihat RPP-nya, materi apa yang akan kita sampaikan, kemudian kita menganalisis kebutuhan kira-kira media videonya ini yang seperti apa yang akan kita buat, agar jangan sampai RPP-nya materinya lain, videonya lain. Itu bukannya membantu guru, malah anak-anak perhatiannya ke tempat lain. Jadi tujuan pembelajaran tidak akan tercapai. Jadi itu pentingnya diadakan analisis kebutuhan. Kemudian fasilitas yang dibutuhkan, apakah kita punya fasilitas yang dibutuhkan untuk membuat video? Misalnya alat-alat yang akan kita gunakan untuk membuat video tersebut. Kalau misalnya di SMA, ada pelajaran kita untuk mengukur suhu tubuh apakah ada termometer yang akan kita gunakan untuk membuat video. Kemudian apakah kita ini memang sudah mempunyai kompetensi untuk membuat video. Kemarin pada saat kegiatan multimedia di LPMP, beberapa guru menyatakan bahwa siswa-siswanya di sekolah lebih pandai membuat video daripada dia. Jadi saya katakan ya tidak apa-apa Pak, Bapak Ibu guru kerjasama dengan anak-anak membuat video. Malah itu dapat membuat anak-anak lebih percaya diri kalau gurunya bersama-sama membuat video dengan anak-anaknya. Kemudian penulisan naskahnya, nah itu akan bisa membuat video yang kita buat lebih terarah dibandingkan dengan kita langsung membuat videonya. Jadi minimal ada naskahnya kita buat, di awal apa yang akan kita sampaikan, kemudian di tengah-tengah percobaan apa, misalnya kalau praktikum, alat-alatnya apa semua yang dibutuhkan kita tulis dalam sebuah naskah. Jadi kita tidak akan
asal yang kata orang itu asal jadi. Kemudian setelah semua siap, kita memproduksi videonya. Kalau tadi kita bisa kolaborasi dengan bersama guru atau dengan tidak apa-apa. Yang penting video yang kita buat itu bisa dimengerti oleh anak-anak. Nah, ini Bapak Ibu, jika sekiranya belum sempat spesifikasinya untuk menginstal aplikasi ini minimal 2 RAM HP kita dengan layar 4 inch. Nah, ini di Play Store. Kemudian kemarin saya lihat videonya ada juga yang katanya bisa install langsung dari yang kita kurang perhatikan kemarin. Nah, jadi kalau kita sudah buka sudah install aplikasi KineMaster, tampilannya akan seperti ini yang di layar itu. Nah, tadi, nah, sudah klik master, tampil seperti ini di layar. Tapi ada juga yang kemarin itu waktu di kelas multimedia ada juga yang tampilannya lain. Ya, jadi sama tadi tinggal kita klik di mana yang menjadi tombol untuk masuk ke dalam KineMaster. Nah, ini awal lagi ini. Nah, ini seperti ini gambarnya dia yang ada gambar tangan itu. Kemudian klik install, tunggu beberapa saat sampai selesai mendownload. Kemudian Anda terkalikan tempatnya. kita klik Yang mana? Ubi. terlihat di HP. Kalau coba ke sana. Nah, ini kalau kita sudah masuk, Minta sedikit dulu. Ini. kita sudah masuk di aplikasi KineMaster, kita klik skip, kemudian muncul nanti ada proyek kosong. Nah, tinggal kita klik juga proyek kosongnya itu. Nah, ini yang tampil ini karena di HP sudah ada beberapa video yang dibuat sebelumnya. Tapi kalau kita belum pernah membuat video, ini akan kosong dia di situ tampilannya. Nah, ini Bapak Ibu, kalau kita sudah klik proyek kosong, ini akan muncul tampilan seperti ini. Tinggal kita klik tulisan media yang paling atas itu, yang ada gambar tangan, berangka meja. Nanti kalau kita sudah klik itu, nanti akan muncul foto atau video yang ada di dalam yang ada di dalam HP kita. Kalau sebelumnya kita pernah membuat video, nanti akan tampil di situ. Kemudian ada juga yang ada di WhatsApp, nanti akan muncul juga seperti itu. Nah, itu tinggal kita pilih video mana atau foto mana yang akan kita buatkan videonya. Kita klik. Kemudian setelah kita klik semua yang akan kita buat, jangan lupa selalu mengklik tanda centang yang sebelah kanan atas. Nah, kalau tidak kita centang itu akan hilang lagi apa yang kita sudah klik tadi. Ini kedengaran Bapak Ibu? Kedengaran. Oh iya. Kedengaran Bu, kedengaran. Ya. Jelas. Nah, nanti kalau ada yang mau ditanyakan nanti sebentar ada sesi tanya jawab. Nah, ini kalau kita sudah klik semua, kemudian kita klik tanda centang sebelah kanan atas, kita akan masuk di bagian bawah.
Nah, seperti ini tampilannya. Yang sudah kita klik tadi, kemudian klik tanda centang, akan tampil di bawah lensa tadi. Semua apa yang kita sudah klik tadi akan tampil semua di bawah. Nah, ini kalau kita akan misalnya, biasanya kan kalau kita membuat video itu ada latarnya. Kemudian kita judul video yang akan kita buat. Apa hilang suara ini? Halo? Halo? Tidak bisa mengisi daftar hadir. Halo, sudah kedengaran? Kedengaran Ibu. Kedengaran. Nah, ini kalau kita akan membuat Muncul tambahan suara ya? halaman awal. Bagus. Halo? Halo. Suaranya bagus. Bagus, Bu. Ya. Halo Bu Sukma. Terus nih. Ajar begini. Papua dengan Papua dengan Papua dengan Iya, baru pertama. Nah, ini Bapak Ibu yang di layar, beberapa pengaturan yang kita bisa setting. Ada yang untuk menghapus video atau foto yang kita buat. Ada yang untuk men-share, untuk milah-milah. Ini untuk bar tongkat sebelah kiri, di tengah. Itu untuk menghapus gambar yang akan kita yang sudah kita klik. Itu bisa dihapus dengan cara kita mengklik supaya yang akan kita hapus sampai ada tanda kuning. Kemudian kita klik tanda tongkat di sebelah kiri. Nah, itu akan hilang video yang kita sudah buat. Nah, Baru minggu ini Pak Yang Imut dulu. Apa ini? matikan dulu audionya Bapak Ibu. Iya loh yang lain. pakarnya bisa Nah, ini Bapak Ibu. Mohon Bapak Ibu mute ini supaya kedengaran oleh semua Bapak. pakarya Bikin di mute dulu. Oh, audionya Pak Karya. Halo. Mohon harus mute dulu anunya. Ini udah jelas. Mute saja dari hostnya mute. Maunya dia Audionya apa? Bapak Bawa tangan. Dia jabat tangan. Tiga kali viral sudah. itu kan Ini yang tenggelam. Nah, ini Bapak yang tanda lapisan di layar. Kalau itu akan muncul seperti ini. Nah, kalau tanda itu kita akan tampil video. Misalnya judulnya video kita itu pembelajaran membuat
layang-layang dari kertas, misalnya untuk pelajaran seni karya ya. Nah, kita klik KT yang ada di master, nanti akan muncul seperti ini yang tampil di layar. Nah, ini yang tampil ini adalah keluarga yang lengkap, bapak ibu dengan anak-anaknya. Jadi dia akan buat video tentang judulnya menjadi My Family. Itu kita ketik setelah kita klik lambang T tadi, ya teks. Nah, ini akan muncul seperti ini. Kita bisa membuat kalimat apa yang akan kita tampilkan di video. My Family atau atau acara pernikahan ini, kalau untuk acara keluarga, kalau untuk pelajarannya misalnya materi praktek membuat sabun misalnya. Nah, itu tanda AA yang ada di sebelah kanan itu, ada tulisan AA itu untuk mengganti jenis apa? Misalnya Times New Roman atau Arial, itu untuk mengganti tampilan tulisan yang ada di video. Kemudian tanda gunting itu untuk memilah-milah video yang kita buat. Nah, sebentar kita akan praktek bersama-sama Bapak Ibu. Kemudian gambar yang lingkaran itu untuk merubah warnanya. Untuk merubah warna tulisan. Misalnya My Family ini kita akan ganti jadi warna merah tulisannya atau warna kuning, warna biru tua. Kemudian setelah kita mengganti, jangan lupa selalu mengklik tanda centang yang ada di sebelah kanan atas. Ya, karena kalau kita tidak klik itu akan hilang lagi apa yang kita buat sebelumnya. Jadi jangan lupa selalu mengklik tanda centang di sebelah kanan atas. Nah, ini Bapak Ibu untuk tampilan merekam di KineMaster itu. Kita bisa merekam suara kita. Misalnya acara apa itu yang kita buatkan videonya, kita bisa merekam suara kita di tampilan ini. Jadi itulah tadi gunanya kita membuat naskah, misalnya di video yang akan kita buat, apa-apa semua yang akan kita sampaikan di dalam video itu. Jadi kita bisa langsung klik rekam, kemudian kita bicara, nanti akan terekam di dalam video yang kita buat. Nah, ini tadi seperti yang sudah saya jelaskan, untuk memotong gambar, diklik tanda gunting yang ada di aplikasi. Nah, kalau kita sudah membuat sedemikian rupa sebelumnya tadi itu, nah, kita bisa memutar dengan mengklik tanda segitiga yang ada di tampilan layar ini. Jadi video yang di sebelah bawah itu yang sudah kita tampilkan tadi, kita geser ke kanan semua sebelum kita mulai mengklik tanda segitiga yang di bawah ini. Kita geser ke kanan semua sampai habis. Kemudian kita putar dengan mengklik tanda segitiga yang ada di KineMaster. Nah, itu akan tampil semua di layar besar ini, video atau foto yang kita sudah klik-klik tadi. Akan tampil semua sampai selesai apa yang sudah misalnya gabungan antara video dengan foto, itu akan tampil semua. Kalau sudah selesai, dia akan berubah tampilan segitiga ini menjadi garis 2. Nah, ini yang setelah kita membuat semua video tadi dari awal sampai akhir, kalau sekiranya kita akan tambahkan musik, itu kita bisa mengklik audio yang ada ditunjuk di panah ini. Diklik audio, jadi
kita tinggal pilih di dalam KineMaster itu sudah ada memang juga musik-musiknya, tapi kita juga bisa mendownload dari internet musik apa atau lagu apa yang akan kita masukkan di dalam KineMaster. Jadi kita tinggal buka internet, kemudian ngetik lagu latar video atau musik latar video itu akan muncul. Tapi kita harus perhatikan karena ada juga yang berbayar, tapi yang gratis itu banyak juga. Biasanya kita kan suka yang gratis-gratis saja dulu, apalagi kalau kita baru mau mulai membuat video ya. Biasanya yang ambil yang berbayar itu video-video yang orang sudah profesional begitu. Nah, ini kalau sudah selesai kita membuat video tadi, kalau kita akan share atau simpan di mana, itu tandanya di gambar yang ditunjukkan oleh tanda ini di sebelah kiri atas di tengah ya. Itu yang kita klik kalau kita sudah akan menyimpan. Kalau sudah selesai video yang kita buat, kemudian kita akan simpan, kita klik tanda ini. Nah, kemudian setelah kita klik tanda tadi yang ini, akan muncul simpan video ke galeri. Itu lagi kita klik. Kemudian biasanya agar kita tidak terlalu besar file penyimpanannya itu kita pilih yang ini kan ada tampilan, ada beberapa macam, ada high definition, ada kualitas menengah, ada kualitas rendah. Kita pilih saja yang kualitas rendah supaya video kita tidak terlalu banyak memakan filenya itu tidak terlalu besar. Nanti setelah kita mengklik tadi kualitas rendah, nanti akan muncul seperti ini, mengekspor proyek. Nah, selama mengekspor proyek ini, jangan kita sekali-sekali mengklik-klik yang lain dulu. Misalnya sambil mengekspor proyek, kita lagi buka WA lagi atau buka Facebook lagi. Jangan dulu Bapak Ibu. Itu sudah ada juga peringatan dari KineMaster supaya jangan dulu pindah ke aplikasi lain selama proses ekspor berlangsung agar tidak mengganggu ya. Kemungkinan juga HP-nya kita akan bagaimana, karena saya juga selama ini tidak pernah saya coba-coba pindah ke aplikasi lain dulu selama berapa kali membuat video. Ditunggu dulu sampai selesai mengekspor. Nah, sampai di sini Bapak Ibu, boleh kita mungkin sama-sama praktek ya. Sudah siap Bapak Ibu praktek sama-sama? Sudah, Bu. Ya. Nah, ini di tampilan layar ada KineMaster yang sudah saya install. Saya klik. Nah, nanti akan tampil seperti ini, Bapak Ibu. Ini karena saya sudah beberapa kali membuat video sebelumnya, jadi sudah ada tampilan seperti ini. Tapi kalau kita belum pernah sama sekali, tampilannya akan lain. Kemudian kita klik tanda ini. Ya, nanti akan tampil proyek kosong seperti penjelasan tadi. Nah, kita klik proyek kosong karena kita akan membuat video. Nah, jadi nanti akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Ada yang coba buka KineMaster-nya? Saya, Bu. Ya, tampil seperti ini Pak. Sama, Bu, ya. Ya, jadi setelah tampil seperti ini, kita klik logo media yang ada di sebelah kanan atas. Ada media tertulis. Begitu, kita klik. Nah, ini akan tampil semua yang kita sudah foto. Bisa ada juga video dari WhatsApp,
ada juga dari kamera sendiri. Nah, itu ada juga gambar dari WhatsApp akan tampil semua di aplikasi KineMaster itu. Jadi kita tinggal pilih kira-kira yang mana yang akan kita buat video. Kita sudah semua di dalam HP kita apa-apa yang akan kita buatkan videonya. Jadi ambil contoh di sini, saya mengambil beberapa foto pada saat penyemprotan desinfektan di LPMP ya. Nah ini foto saja semua. Jadi kita bisa menggabungkan Bapak Ibu antara foto dengan video. Tapi ini kebetulan kemarin hanya memfoto-foto saja semua. Jadi di saat mereka baru datang, saya klik duluan. Saat mereka baru awalnya mereka datang ini. Jadi kita harus paham Bapak Ibu dari mana ke mana video yang akan kita buat. Jangan sampai terbalik. Kalaupun sampai terbalik nanti sebentar bisa hapus, tapi itu menambah pekerjaan lagi bagi kita. Kalau kita sampai salah klik. Nah ini pada saat mereka sudah menyemprot. Jadi Bapak Ibu pilih sendiri ya, gambar atau video apa yang akan Bapak Ibu buatkan videonya. Ini saya kebetulan mau membuat videonya Bapak Ibu dari Kementerian Kesehatan pada saat penyemprotan desinfektan di LPMP. Jadi ini pada saat mereka sudah mau pulang. Kalau sudah selesai semua kita klik, yang akan kita buatkan video, kita klik tanda centang sebelah kanan atas. Ya. Kemudian kita geser ke kanan semua. Ya. Nah, biasanya kan sebelum muncul video, kita membuat judul dulu, halaman judul dulu. Jadi kita klik media sebelah atas, kemudian kita klik tulisan latar. Biasanya dia muncul di sebelah kiri atas. Kita klik. Sudah ada di aplikasi itu beberapa latar. Tinggal kita pilih latar apa yang akan kita gunakan. Misalnya saya pilih yang ini. Ya. Kemudian klik lagi tanda centang. Ya. Nah. Kalau sudah tampil seperti ini, kita akan misalnya membuat judul, klik tanda lapisan. Ya, seperti yang sudah disampaikan tadi di penjelasan dari PowerPoint tadi ya. Kemudian muncul tanda teks. Nah, jadi kita tinggal ketik kira-kira apa judulnya video yang akan kita buat. Kalau saya misalnya penyemprotan desinfektan. Di LPMP Sulawesi Tengah. Kemudian kita klik pilih. Nah, nanti akan muncul di layar latar tadi. Nah, ini kita bisa membesarkannya, bisa mengecilkan dengan menggeser ini ya. Ini untuk memperbesar, jangan sampai juga kelewat dari layar. Kemudian kita bisa pilih jenis hurufnya itu apa namanya ini.
Misalnya yang seperti dancing scriptboard, klik lagi tanda centang. Ya, ini kan sudah berubah. Kemudian misalnya kita ganti warnanya jadi warna merah misalnya. Selesai kita klik tanda merah, kita centang lagi. Nah, itu sudah berubah warnanya. Ini bisa lagi mungkin diperbesar sedikit. Iya. Kemudian kalau akan kita tambahkan, kita klik lagi tanda centang dulu, kemudian klik lagi lapisan teks. Misalnya tanggal 6 Maret 2020. Pilih, klik lagi, pilih. Kemudian kita cantumkan di mana kita akan cantumkan ini tulisan. Kita sorong ke bawah misalnya di sebelah kanan bawah. Nah ini saya akan ganti juga iris hurufnya, tanda centang lagi, kemudian warnanya jadi warna hijau tua. Nah itu sudah berubah. Nah setelah seperti ini, kita biasanya suka ada animasi untuk tampilannya pada saat kita memutar video. Di sini ada animasi, kita klik, ada dalam animasi, ada animasi keluar, ada animasi keseluruhan. Jadi misalnya seperti ini, saya klik animasi, misalnya dia berkedip lambat, baru klik lagi tanda centang di atas. Nah, ini lagi berkedip. Kemudian animasi keluar pada saat dia sudah akan pindah ke slide lain, kita pilih lagi pada saat animasi keluar, kita pilih geser ke kanan atau geser ke kiri, geser ke atas, ya kita pilih lagi, kita pilih saja geser ke atas. Kita putar Bapak Ibu ya, supaya kita lihat hasil kerja kita tadi seperti ini. Ya, seperti itu tampilannya. Nah, selama kita belum selesai membuat video, itu masih bisa kita rubah tampilannya. Kalau kita mau ganti yang lain, ya, misalnya ini memudar, kemudian ini animasi keluarnya geser ke kanan. Coba kita lihat Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian di saat kita akan pindah ke slide lain, ini kan kalau langsung pindah begitu kesannya tidak bagus. Kita bisa juga menambahkan tampilan untuk pindah ke slide lain dengan mengklik di sini. Nanti akan tampil efek transisi. Jadi efek transisi namanya antara slide foto yang satu dengan foto yang satunya. Kita bisa pilih di sini. Misalnya kita pilih powerful. Ya, klik. Kemudian kita klik tanda centang. Nah, coba Bapak Ibu lihat hasilnya akan seperti ini. Nah, jadi dia tampilannya seperti itu. Kemudian antara foto yang satu lagi dan seterusnya kita bisa pilih lagi yang lain, tergantung selera kita. Ada banyak pilihan di sini di KineMaster ini. Ini, ya. Kayaknya kita pilih lagi yang ini, ya. Klik centang lagi. Jadi setiap kali kita selesai mengklik sesuatu, kita harus mencentang. Oh ini 2 kali ya. Ya kita bisa pilih lagi Bapak Ibu tergantung selera kita.
Nanti akan tadi. Klik tanda centang lagi. Nah, biasanya kita kan ada tulisannya, klik lagi teks. Misalnya, terima kasih Bapak, terima kasih, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa di video berikutnya. Kemudian klik pilih. Nanti akan muncul di latar kita. Kemudian kita kasih animasi, misalnya memudar. Klik. Oh, lupa tadi saya ya. Lupa saya klik teks. Itu kalau lupa diklik tanda centang itu nanti akan hilang dia. Tanda centang, klik tanda centang. Ya. Kemudian kalau kita kasih animasi, terserah kita mau pilih yang mana. Ini Bapak Ibu. Nanti akan tampil seperti itu. Kemudian animasi keluar, geser ke kanan. Ya. Teks. Dia akan geser ke kanan kalau sudah selesai. Nah, kita kembali lagi ke depan Bapak Ibu. Seperti tadi yang sudah dijelaskan, kalau kita akan menambahkan musik, kita bisa klik audio. Nah, nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Ada beberapa pilihan di KineMaster seperti ini. Nah, kebetulan sudah ada beberapa yang saya download kemarin. Lagu yang gratis. Ada Mahersen, ada Kemesraan, ada We Are The Champions. Yo, pakai kemesraan, Jo. Supaya di madrasah ini mesra. Mesra terus. Ya, Pak Arham yang suruh jadi. Tidak kelewatan. Terserah sebagai teman saja ya. Kemudian setelah kita klik kemesraan, jangan lupa klik tanda plus yang ada yang tampil di sini di sebelah kanan. Kita klik tanda plus, kemudian klik tanda centang. Ya. Coba Bapak Ibu dengar ya. Ini. Nah, ini tadi animasinya tampil tadi. Kedengaran lagunya Bapak Ibu? Saya tidak dengar.
sama saya ini sudah kedengaran lagunya. Ya, dari saya tidak muncul. Tidak lagunya, Bu. Ini Brother Matias. Lagi pertemuan di aplikasi lain. Dari LPMP juga. Nah, begitu Bapak Ibu ya, kalau kita mau stop, kita klik saja yang ini, tanda ini. 2. Jadi ada yang double ya, ada yang double fotonya. Nah, kita bisa klik sampai tanda kuning seperti ini. Kemudian kita klik simbol tong sampah yang di sebelah kiri tengah. Begitu saya klik, dia akan hilang. Jadi dia sudah hilang gambar tadi. Kemudian mana lagi? Nah, kemudian kalau kita mau ganti lagunya, kita tinggal klik lagi yang lagunya sampai warna kuning juga. Kemudian klik lagi tong sampah. Jadi dia akan hilang lagi lagu yang kita sudah masukkan tadi. Misalnya kita akan ganti lagunya. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya, dasar-dasar membuat video. Mungkin sebentar dalam diskusi ada teman yang mau bertanya atau ada yang mau menambahkan, silahkan. Ya, ini jelas ini sudah jadi videonya ini. Coba tidak kedengaran lagunya tadi ya? Tidak kedengaran. Nah, nanti kalau Bapak Ibu sudah buat seperti yang penjelasan tadi, Ya. tampilannya ya, ada tampilannya ya yang ini. Ya, tinggal kita pilih di sini lagu apa. Ya. Nah, ada juga lain yang saya sudah download kemarin. Ini Jatuh Bangkit Kembali, ini lagu diciptakan untuk Kota Palu ini dari HIVI. Nah, kita klik tanda plus, kemudian kita klik tanda centang. Nah, itu sudah ada lagunya nanti di video kita. Ya. Jadi kalau tandanya kalau sudah masuk audio musik yang kita ingin tampilkan, ada tampilan seperti yang di bawah ini, yang di bawah sekali, yang warna hijau itu. Ya. Mungkin sampai di sini Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan mungkin silakan. Atau ada tambahan dari Bapak Ibu sekalian? Halo. Halo. Pakar ya. Pakar, Ibu Sukma bisa mendengar suara saya ada? Bisa. Ini ya. Oke. So muncul dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat. Selamat sore. Salam sehat buat kita semua. Semoga kita dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih kepada Ibu Sukma dan terutama kepada partisipan Jumat Belajar yang telah begitu antusias untuk meningkatkan kompetensi, terutama kompetensi di bidang ICT sebagai tuntutan di zaman sekarang ini. Saya mengikuti dari awal sampai saat ini, langkah-langkahnya sudah jelas. Mungkin juga peserta hampir semuanya sudah bisa mengikuti dengan baik. Hanya ada satu yang barangkali narasumber belum menyampaikan, terpaksa terlewatkan. Saya belum melihat narasumber menyampaikan bagaimana cara memberi judul video tadi ya. Jadi ketika kita membuat video itu harus ada judul. Atau saya yang terlambat ya. Sudah tadi. Bu Sukma belum menyampaikan cara memberi judul.
Itu udah tadi Kak. Ya. Sudah. Iya. Kalau begitu, tadi juga narasumber sebelumnya di awal sudah menyampaikan bahwa sebelum kita membuat video pembelajaran, kita perlu merancang pembelajaran. Jadi kita lihat dari tujuannya. Kenapa video itu sebenarnya kan membantu guru di dalam menyampaikan tujuan kepada anak didik kita, sehingga semua bisa berfungsi secara maksimal. Dia bisa menyaksikan, dia bisa melihat, dan sebagainya. Satu catatan yang sangat penting Bapak Ibu, mohon Bapak Ibu ketika membuat video pembelajaran, betul-betul kalau bisa dikonekkan dengan RPP. Jadi di situ kesesuaian antara RPP, tujuan, dan seterusnya. Jadi bukan hanya unsur keindahannya, tetapi lebih ke unsur kontennya. Jadi ke unsur kontennya sehingga anak-anak di samping dia menonton dengan baik, konten yang kita sampaikan, konten yang ada, tujuan yang ada di RPP itu tidak terlepas dari apa yang ada di video. Saya pikir itu Ibu Sukma, selamat dan sukses PTP LPNP Sulawesi Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih tambahannya Bu Asia. Terima kasih juga. Masih ada di antara Bapak Ibu yang ingin bertanya? Saya sudah jelas Bu, saya sudah buat. Saya tambahkan lagi Bu Sukma. Ya. Boleh juga narasumber. Sudah jadi ya Pak Wirda. Ya silakan Kak Cia. Boleh juga narasumber barangkali memberikan tugas kepada guru-guru kita untuk membuat video yang langsung disandingkan dengan RPP sehingga kita bisa melihat koneksitas antara video dengan RPP. Kan sekarang membuat video oke, sudah tahu, tetapi bagaimana video-video itu dibuat sesuai dengan RPP sehingga ketika itu tidak sesuai, disitulah kita bisa masuk menyampaikan ini tidak sesuai konten dan seterusnya. Mumpun ini pembelajarannya lagi pembelajaran daring. Jadi itu ya bisa dikasih contoh sehingga besok dia share ke grup Jumat Belajar terkait dengan kesesuaian antara RPP dengan video yang dia buat. Misalnya ketika tumbuhan, betulkan tumbuhan bisakah mengkanter video yang dibuat sama dengan RPP-nya, kesesuaiannya. Oke, sehingga meningkat sedikit, bukan hanya tahu tetapi tahu membuatnya dan bisa mematchingkan dengan RPP-nya. Saya kira itu ada yang saya bisa berikan masukan. Salam sehat buat kita semua. Terima kasih masukannya. Udah buat Asia yang jaem. Biasa aja Sukma. Kemarin nggak bisa masuk. Oke. Dari Bapak Ibu yang sudah jadi videonya bisa mungkin ditampilkan. Ya, atau kita tampilkan, kita nonton bareng-bareng. Wah, siapa yang sudah jadi videonya? Halo Ibu Sukma. Itu Pak. Ya Pak Darwono, bagaimana Pak Darwono? Ya, mungkin sedikit menambahkan Bu terkait dengan video untuk pembelajaran. Jadi agar kita di dalam membuat video tidak menyimpang dari RPP yang kita ajarkan di kelas, alangkah baiknya sebelum kita membuat video itu kita membuat storyline atau garis besar video yang akan kita masukkan sesuai dengan materi yang akan kita bawakan di kelas, sehingga video yang kita buat itu tidak menyimpang dari tujuan pembelajaran yang akan kita sampaikan ke anak-anak. Saya kira itu saja tambahan dari saya Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Darwono. Storyline ini mungkin hampir sama dengan naskah tadi ya, lain lagi ya Pak Darwono? Hampir-hampir mirip dengan naskah, cuma ya. Storyline biasanya lebih terperinci. Ya. Konsep. Mungkin nanti bisa di-share di grup contoh storyline itu Pak Wono. Nanti saya supaya coba cari Bapak Ibu dulu. guru yang lain bisa contoh. Ya. Ya. Terima kasih banyak Pak Wono. Sama-sama Bu.
Barangkali ada Bapak Ibu guru yang sudah ingin tampilkan videonya, silakan. Atau yang ingin bertanya lagi. Kalau saya sudah jelas, Ibu. Jadi begini mungkin Bapak Ibu ini Pak Wirdana. Pak Wirdana Nawi Mandi. Ini nama betulan Pak? Ya. Nama betulan atau ditambah-tambah ini? Apa Ibu? Nama samaran itu. Nama sebetulnya atau nama samaran? Nama samaran. Iya. Halo Pak Yasin. Bagaimana Pak Halo, Yasin? selamat sore. Ya, saya tadi terlambat ikut, tapi saya nanti akan belajar nanti. Saya akan ikuti aplikasinya. Saya terlambat masuk. Ya. Ya nanti mungkin juga Pak, mungkin Pak Karya juga sudah rekam ini. Ya. Jadi nanti bisa ditampil, nanti di share nanti rekaman. Siap, siap. Akan dibantu Pak Arham. Di grup Jumat Belajar Pak, di grup WA Jumat Belajar ada? Kayaknya belum. Oh ya. Ya, bisa dimasukkan ya. Ya Pak. Siap. Terima kasih. Nanti dicek saja nomor WA-nya Pak Yasin. Nanti kita masukkan. Oke, saya chat sekarang. Ya. Halo, Nanti kita setiap minggunya kita akan belajar sama-sama Pak Yasin. Ya, siap. Ini saya masukkan nomornya ya. Halo, Bu Sukma. Halo. Tidak dengar suara ya. Halo? Halo, Bu Sukma, bisa dengar suara? Iya, bisa. Oh iya, bisa saya tambahkan sedikit boleh? Bu, silakan Bu. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami. Bapak Ibu pemateri yang kami hormati, Bapak Ibu guru yang sempat hadir di room ini. Alhamdulillah sudah menerima materi dari Bu Sukma, senang sekali. Kita sudah bisa membuat video tutorial namanya ya Bapak Ibu. Ini tadi sudah diberikan materi oleh Bu Sukma tentang pembuatan video tutorial. Nah, untuk membuat video pembelajaran tadi sudah disampaikan Pak Darwono tadi, nanti harus ada storyline ya Bapak Ibu untuk membuat video pembelajaran agar sesuai dengan materi yang kita akan ajarkan di dalam kelas. Nah, pada hari ini tadi pembuatan video tutorial untuk pengeditan video tadi ya, pembuatan video. Nah, nanti harus ada 1 kali lagi waktu untuk ini Bu Sukma sebaiknya. 1 lagi waktu untuk pembuatan langkah-langkah pembuatan video pembelajaran. Kalau ini tadi kan bukan video pembelajaran ya, video ini saja. Mengedit video dengan KineMaster tadi ya. Iya, cara mengedit video dengan KineMaster. Nah, nanti harus sebaiknya 1 lagi waktu Bu Sukma untuk ini kalau untuk membuat video pembelajaran seperti yang Ibu Dr. Asia sampaikan tadi, membuat video pembelajaran berarti dia harus ada storyline dulu, naskah-naskah video yang akan kita buat dalam bentuk video yang siap saji kepada siswa kita. Jadi nanti sebaiknya 1 lagi waktu untuk membuat video pembelajaran. Jadi kita siapkan naskahnya, storyline-nya, terus kemudian praktek langsung. Jadi nanti video pembelajaran yang dibuat itu sesuai dengan langkah-langkah yang ada di rencana pelaksanaan pembelajaran. Kemudian tujuannya juga sesuai dengan yang kita inginkan, sesuai dengan indikator ya.
kompetensi dasarnya, indikatornya, kemudian tujuan pembelajarannya kita rangkum dulu dalam sebuah storyline, lalu itu kita praktekkan untuk mengedit melalui tadi materi yang disampaikan oleh Bu Sukma tadi. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu hari ini sudah menerima materi tentang mengedit video video dengan KineMaster dengan smartphone. Sudah bagus, sudah bisa hari ini. Jadi tinggal nanti berikutnya lagi tata cara membuat video pembelajaran. Tadi sudah tahu cara mengedit, nanti lagi ada waktu membuat video pembelajaran dengan menyusun storyline yang ada. Ya, jadi supaya terarah videonya yang akan ditampilkan ke siswa, nanti siap saji sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita inginkan sesuai dengan RPP tadi. Jadi begitu saja Bu, terima kasih banyak. Nanti kita buat lagi Iya. Pembuatan video pembelajaran. Betul video pembelajaran. Ya, betul. Hari Karena kita di hari ini mengedit video dengan smartphone tadi ya. Bagaimana mengedit video pembelajaran. Jadi nanti pikon berikutnya mungkin kita betul-betul praktek membuat video pembelajaran. Betul, ya. Karena hari ini sudah tahu mengeditnya ya. Membuatnya lagi nanti, betul. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau sahabat Jumat Belajar setuju semua, minggu depan kita akan latihan. Tapi minggu depan bulan puasa ya? Oh iya. Masalah. Ya, kalau Bapak Ibu tidak masalah, kita akan pikon lagi. Tapi mungkin jamnya jangan jam seperti ini ya. Karena ini sesudah salat duhur Bu Sukma. Bukan mau istirahat sesudah salat duhur. Ya, nanti kita minta masukan lagi di grup WA mungkin. Bu Sukma ada saya bagikan di grup Jumat Belajar contoh storyline. Cuma itu mungkin bisa dikembangkan Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih Pak Ono. Kalau sudah di-share, rupanya langsung ditindaklanjuti ya. Terima kasih Pak Ono. Halo, Bapak Ibu yang lain bagaimana? Ini kita ada 23 partisipan ya. Mungkin karena baru kedua kalinya ini Jumat Belajar pikon. Waktu minggu lalunya itu, 2 minggu lalunya kita belum sempat buat flyernya. Kita langsung saja pikon dengan sama-sama dengan Pak Yusuf. Halo Pak Karya, masih gabung? Karya. Halo Pak Karya. Ya, halo. Bagaimana? Kedengaran suara saya? Ya. Jadi saya persilakan, mungkin masih ada partisipan yang ingin mengajukan pertanyaan. Ya, jika ada Kalau tidak ada saya Pak Karya. Ya, silakan Ibu. Baik. Menyimak dari apa yang disampaikan tadi Ibu Emi dari Rumah Belajar. Bahwa iya, jadi betul. Jadi pertama langkah-langkah yang kita harus lakukan sebelum membuat video pembelajaran. Jadi pertama dari RPP itu kita buatkan semacam
naskah ya, naskah mulai dari naskah itu kita tuangkan dari dalam bentuk film. Namun kita harus mempersiapkan gambar-gambar atau foto-foto yang terkait dengan apa yang kita akan tayangkan di video tersebut. Halo Ibu Emi, masih ada? Ada Saya ya, masih ada Bu. Ya Bu. Ibu Emi. Ya sama-sama. Guru saya di dalam mengedit pelajaran lain. Ibu Emi, saya pengen sharing dengan Ibu Emi. Misalnya, ketika saya akan membuatkan film yang hubungannya dengan jenis-jenis kebutuhan, misalnya saya kebetulan guru IPS, jenis-jenis kebutuhan. Apakah saya sudah harus jenis-jenis kebutuhan pokok, primer, sekunder, dan tersier? Apakah dalam bentuk desain, dalam bentuk foto, lalu saya insert dengan cerita begitu? Misalnya, kebutuhan primer adalah kebutuhan yang berhubungan dengan kebutuhan yang paling pokok dan tidak bisa tergantikan. Apakah bisa ada gambarnya dulu Bu Emi, baru saya ikuti dengan cerita? Bukan cerita ya, naskah begitu. Nah, suara Bu ya. Suara begini. Setelah ada gambarnya, ada kebutuhan primer, ada ini, ada 3 kan. Terus saya rekam suara saya yang ada hubungannya dengan gambar yang saya tayangkan. Kalau kemarin kan waktu Ibu Emi ajar saya belum sempat ke situ dan memang saya kayaknya ingin menanyakan itu. Dan bagaimana caranya? Jadi seperti itu Ibu Emi. Sehingga gambar yang kita buat itu betul-betul jelas lewat naskah kita. Kalau kemarin saya belum sempat tanyakan itu. Boleh seperti itu Ibu Emi dan boleh. Coba boleh ya. Jadi nanti minggu depan kalau Ibu Emi ada waktu, Ibu Emi sampaikan itu dan saya akan ikuti. Karena itu sangat menarik. Kadang ini kan kita digunakan misalnya ketika kita menatar di kondisi seperti ini secara daring, itu bagus sekali kita gunakan seperti apa yang disampaikan tadi Ibu Emi. Ada rancangannya, ada desainnya, ada gambarnya, terus suaranya juga muncul. Jadi seakan-akan kita betul-betul hadir di tengah-tengah audiens. Terima kasih Ibu Emi dari saya. Terima kasih sama-sama Bu, sama-sama belajar. Iya Bu, bisa suaranya Bu Emi. Iya. Alhamdulillah, makasih Bu. Jadi bisa sekali Bu ya, terima kasih. Nanti memang kalau kita menjelaskan kan sebaiknya Bapak Ibu kita berikan gambar tadi seperti yang di-share di grup sama Pak Darwono, storyline-nya. Ketika kita menjelaskan tentang ekonomi, maka gambar ekonomi, uang kah atau apa, kebutuhan primer, sekunder, kemudian ada naskah di sampingnya, tulisan, kemudian suara jika kita ingin bersuara langsung, ada rekaman di dalam KineMaster itu Bu, audio diklik, lalu klik mulai. Kita jelaskan dengan suara kita. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang bla 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 titik-titik. Ketika kita bersuara muncul gambar dengan tulisan kita yang kita ucapkan. Begitu nanti diselaraskan. Apakah begini? Kalau yang kemarin kan saya diajarkan kita rekam dulu baru di-insert langsung. Misalnya begini, ketika saya tampilkan film punya foto dari HP atau dari WA, kebutuhan, pada saat itu bisa berhenti, lalu saya langsung rekaman pada saat itu, seperti Ibu Emi. Bisa, ya. Berarti kita berhenti dulu, lalu kita klik rekaman, lalu kita bersuara, sehingga dia nyambung antara gambar dengan suara. Dengan suara, betul sekali Bu, begitu. Kalau begitu masih boleh dipanggil ke kantor 2 jam dulu ini. Ini COVID ini membuat kita terhalang ini ya, harus jarak jauh. Ada halangan ini ya, sudah kita sering ketemu, alhamdulillah bisa paham betul. Begitu Bu. Oke, sekali. Terima kasih Bu, sama-sama Ibu. Sekarang lagi BDR Kak ya. Iya Dinda, lupa saya BDR. Mas sudah isi present? Sudah isi present di kantor? Sudah. Saya lambat pagi sampai sekarang juga lambat, baru-baru. Biasa. Ibu Suk. Jadi Pak Wirdana sudah jadi videonya? Bisa ditampilkan Pak Wirdana?
Halo Pak Wirdana. Pak Wirdana. Oh, mungkin belum istirahat. Jadi bagaimana rencana untuk minggu depan Pak Karya? Materi apa lagi? Ya. Lanjut saja pembuatan Sukma, pembuatan video pembelajaran deh supaya nyambung toh. Ya. Boleh kan Sukma atau Ibu Emi yang jadi ininya, Ya. narasumbernya. Karena Ibu Emi yang sudah sering membuat video pembelajaran mungkin. Iya, tapi belum depan, begini Bu, Jumat depan insya Allah mudah-mudahan tidak ada jadwal saya di Pustekom itu, Kemendikbud yang mengajar online. Mudah-mudahan tidak ada jadwal. Ya karena masih mengajar terus online nih Bu. Belum lagi yang di itu Den Haag itu. Jadi nanti insya Allah mudah-mudahan kalau kosong waktu kami telepon Bu Sukma lah atau Ibu Dr. Asia. Begitu. Oke, siap Bu Emi. Ya, insya Allah kalau ada kosong ya. Ini supaya nyambung Ibu Emi, kalau udah nyambung kan ilmunya mengedit ini hilang lagi, baru muncul lagi ilmu baru. Nah, harus berkesinambungan memang Bu sebenarnya. Iya. Karena ini ilmunya sudah nanti lepas lagi deh. Ya, kan sudah diberikan Bu Sukma tentang mengedit videonya. Jadi nanti tinggal membuat video pembelajarannya lagi. Begitu, jadi bersambung. Tapi belum berani karena ada belum berani, masih mau tutorial dulu deh. Harus selalu dicoba. Dites. Iya, terima kasih. Silakan kembali Bu Sukma. Barangkali kalau sudah Pak Wirdana tadi mana? Masih ada tidak bergabung di room? Oh, masih ada. Mungkin bisa ditampilkan videonya Pak Wirdana. Atau Pak Arham tadi videonya sudah jadi. Ah iya, Pak Arham. Gimana Pak Arham? Ya, saya pengen lihat videonya Pak Arham. Ada Ibu Sulaiha aktif. Pak Arham sudah tidak ada kayaknya. Oh, ada. Masih ada. Pak Wirdana ya, silakan Pak Wirdana. Mana tadi videonya? Ibu, saya buat di handphone saya yang satu. Oh, Pak Arham masih ada? Iya, masih ada. 39 detik, Bu. Durasinya ya. Ya. Ini Ya. cuma foto saya dan teman-teman di Bumi Sagu sama dengan siswa saya. Ya. Suaranya Anda kedengaran? Dari SD mana Pak Wirdana? SD Impres Bumi Sagu, Bu. Oh, di Impres Bumi Sagu. Iya, iya. Wih, mantap lagunya. Jadi bagaimana untuk minggu depan Pak Wirdana? Kita lanjut lagi supaya lebih mantap bikin video. Siap. Ya. Tidak ada kuisnya Jumat belajar Bu Sukma? Pak Karya belum sempat buat kayaknya. Pokoknya nanti siapa jadi narasumber harus ada kuis ya, ditanggung oleh narasumber 3 orang. Kece katanya mau bawa materi apa? Saya mau daring, tanya daring atau penilaian, terserah mereka apa yang dia minta, saya siap. Coba Penilaian atau kelulusan? Penilaian kelulusan. Iya, penilaian dan kelulusan dan kenaikan kelas, Adek. Ya, kelulusan dan kenaikan Coba kelas. tanya dulu, apakah butuh itu? Ya. Saya juga Kita kemarin selalu sudah, Ibu
saya kemarin sempat buat video juga anak-anak saya buat seperti ini. Ini dari channel YouTube saya, Bu. Ya. Saya edit sendiri videonya. Wah. Boleh di-share Pak Wir? Saya juga sempat buat blog untuk blog pribadi saya. Di situ ada materi-materi pembelajaran yang bisa diakses oleh siswa. Oke. Boleh di-share Pak, boleh di-share. Boleh Bu, insya Allah saya share sebentar di grup. Jadi ini Siap, channel Pak. saya langsung Bu, saya post. Ya. Ini yang habis saya edit. Jadi tugas yang saya berikan kepada siswa membuat video tentang cara mencegah COVID-19. Kemudian saya lakukan editing, kemudian hasilnya seperti ini Bu. Oke. Ya. Saya lihat kepala sekolah Ibu Sul ini muncul-muncul dari suara ini. Sul, rindu suaranya Ibu Sul. Capsek saya itu. Iya, saya rindu suaranya Pak. Kan kemarin saya tidak sempat tampil maksimal. Ya Bu. Saya juga sempat buat yang pembelajaran dari Google Form juga Bu. Kemarin. Ya. Kreatif sekali Pak Wir ini. Ini Bu, ada juga dari Google Form saya buat kuis online Bu. Oh, Google Form. Ya. Belajar itu yang tampil. Ya Bu. Kalau begitu Pak Wir juga boleh share dengan teman-teman terkait dengan Google Form, terkait dengan cara membuat video. Itu kan tidak mesti harus dari guru-guru juga bisa jadi narasumber, saling berbagi. Ini Iya betul. Siapa yang ini berbagi Bu. Kayak ini Wirdana, Pak Wirdana ini masih muda ini, kreatif ini. Berbagi saja. Ini blog saya. Berbagi kita Bu. Kamu minta Apa saja bisa. Ada blog yang saya buat itu blog seperti ini Bu. Coba di-share blognya, saya bisa buka blognya. Ini Bu, ini blog saya. Ini yang saya buat dari waktu masih kuliah Bu. Siap, nanti saya buka blognya Pak Wir. Ini sudah saya edit. Sudah bisa masuk level 3 di pembatik Ibu ini. Iya. Sudah daftar Pak Wirdana ya? Sudah daftar di pembelajaran berbasis TIK, pembatik sudah belum? Jangan-jangan dia mendaftar pembatik. Coba daftar pembatik dulu. Pembelajaran berbasis TIK. Oh, kemarin ini saya share. Ya, saya share ke sini ini. Di-share ke chat. Ini linknya. Bu Emi, dipandu dulu kayaknya. Oh iya, nanti dipandu Pak Wirdana. Ya, saya mendaftar. Ini ada sumber belajar untuk siswa. Saya buatkan menu di anunya itu sumber belajar siswa, perangkat guru, belajar online, sama beasiswa sama software PC untuk membantu operator. Ini ada belajar online yang saya buat dari Google Form. Itu ada matematika, kubus dan balok, belajar IPA tema 8, keterampilan ini Bu. Kayaknya calon duta ini Bu ini. Itulah, ya mendaftar dulu Pak Wirdana ya. Di simpatik.belajar.kemdikbud.go.id. Ini saya share ke chat sini ya. Ada duta ini Bu ini. Salam ya Bu rahasia ya. Iya, apa yang masih muda, yang masih kreatif ini. Iya, nanti siap, nanti dibantu dipandu nanti Bu. Dipandu jarak jauh cepat itu. Nanti Ibu Emi pandu jarak jauh dulu. Iya, jarak jauh ya Pak Wirdana. Nanti ikutin ini. Harus ikut pembatik pembelajaran. Iya, pembelajaran berbasis TIK. Siap. Iya. Kemarin. Halo. Mungkin saya ada video yang masih mentah belum saya kasih jadi. Coba saya kirim. Ya. Silakan Pak Darwono.
nonton ini Bu. Cuma Oh, saya iya. saya Aplikasinya belum online di sini, Pak. Oh, pakai Powtoon ya Pak Darwono. Betul. Powtoon, oh ya Powtoon bagus juga itu. Online ya Pak. Aplikasi Online ini ya. cuma itu belum ada saya tambahkan penjelasan terkait materi itu, hanya untuk ditonton siswa secara itu saja. Ya, mungkin yang lain bisa membuat seperti itu atau menggunakan Kin Master juga bisa. Oke, saya kira itu saja contohnya, Bu. Bagaimana Pak Karnes? Ya. Saya lihat partisipan tinggal 16 orang. Iya. Kedengaran suara saya, Ibu? Ya, kedengaran. Ya. Jadi bagaimana kita sudah boleh akhiri? Ya, Menjelang maghrib. 6 juga ini. Ya, sudah boleh ya. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih atas segala partisipasinya. Kami menyadari bahwa tanpa kehadiran Bapak Ibu, kegiatan kita tidak akan berarti apa-apa. Kami dari LPP selaku moderator dan host sekaligus dan narasumber kita ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan pada minggu depan kita akan lebih banyak lagi materi-materi yang lebih bermanfaat dan berdaya guna untuk kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan, dan kita akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin.